Arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur membantah bila bangunan kuno di Desa Pesudukuh, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk ini adalah makam wali. Arkeolog ini menyebut 4 bangunan mirip makam yang dikelilingi tembok batu bata besar tersebut adalah makam palsu. Bangunan kuno tersebut sengaja dipermakamkan oleh warga agar menjadi tempat yang keramat dan tidak diganggu oleh masyarakat. Menurut arkeolog BPCB Jawa Timur, Neng Suryati, dilihat bentuknya adalah bangunan terbuka mirip pendopo. Hanya saja, belum diketahui keempat ujung sudut bangunan ada umpaknya. Namun BPCB menemukan satu umpak dan pecahan lumpang batu. Umpak digunakan sebagai penyangga tiang bangunan dari kayu, sedangkan lumpang batu digunakan untuk membuat ramuan obat sebagai sarana peribadatan masa kuno. Arkeolog ini membantah bila struktur bangunan ini sebagai makam atau candi. Makam-makam yang ada di dalamnya bukan makam asli. Ini sengaja dibentuk oleh masyarakat pada waktu itu. Sedangkan batu bata yang disusun seakan mirip makam diambil dari bangunan di dekatnya. Kondisi bangunan sudah rusak, batu bata berserakan dan ditumpuk-tumpuk tidak beraturan sehingga tidak tampak seperti aslinya. Beruntung, masih ada bekas bangunan aslinya yaitu berupa kelir yang berada tepat di pintu masuk dan sisa tembok yang masih tersusun seperti asli. Ini ke bawah, ya, ini ke bawah, ini masih asli. Tapi yang ini ke atas, ini susunan baru. Yang itu, yang ini ya. Nah ini bawah sampai sini, ini masih asli. Sedangkan yang ini sudah susun baru. Sudah susunan baru. Ini berarti sampai sana? Ya, sampai sana. Sampai sana. Ini jadi bentuknya kayak kotak gitu loh, berdenah. Terus hubungannya dengan yang timur itu sudah bangunan lain? Sama yang ini juga sama. Sebagai tempat pertapaan sebelum masuk ke bangunan utama terhalang oleh kelir di depan pintu, sehingga orang yang masuk tidak langsung bisa menuju tempat peribadatan. Bangunan seperti ini banyak ditemukan di Bali, setiap tempat peribadatan di depan pasti ada kelirnya. Motivasi membentuk mirip makam agar tidak dirusak oleh masyarakat, biar terlihat sakral dan tidak diganggu. Diperkirakan bangunan ini ada sejak zaman Pusindok karena kualitas dan bentuk batu batanya mirip batu bata Candi Lor. Apalagi lokasinya berdekatan berjarak sekitar 4 km. Kalau dilihat dari bangunannya, bentuknya ini kayaknya bangunan terbuka dengan atap diperkirakan disanggah seperti pendopo modelnya, seperti itu. Tapi sampai sekarang kita juga belum tahu ya apakah di ujung-ujung dari sudut bangunan ini ada semacam umpak. Tapi memang kita menemukan satu buah umpak di dekat sini. Nah, kemungkinan itu digunakan sebagai penyanggah tiangnya. Terus dilihat dari struktur bata yang ada di sini, ini kemungkinan masih asli itu sekitar 90 cm, tadi kita sudah ngukur. Dan yang rusak ini kemungkinan karena akar pohon yang ada di halaman bangunan ini. Kalau makam-makam ini, kalau menurut saya dia bukan makam asli ya, jadi hanya dipermakamkan. Jadi bata-bata yang dibuat makam ini sepertinya diambil dari bangunan yang ada di sekitar sini. Jadi disusun seperti makam, padahal sebenarnya bukan makam. Seperti itu. Kalau mungkin karena dekat sama Candi Lor ya, mungkin sejaman dengan zamannya Pusindok atau Mataram kuno ya. Kalau dilihat dari batanya, ukurannya juga kan besar-besar. Tadi kita sudah mengukur. Seperti itu. Kemungkinan apalagi dekat sama Candi Lor, jadi mungkin ada hubungannya seperti itu. Kalau pendopo kayaknya bukan ya, tapi yang jelas kayaknya dia mungkin tempat pertapaan karena
kalau saya bilang ini ada pintu clear-nya, ada pintu clear, jadi orang masuk dia tidak bisa langsung menuju halaman utama. Jadi ini ada dua halaman sebenarnya kalau kita lihat, karena ada clear-nya seperti yang di Bali itu kan juga ada seperti ini. Kalau pura kan dia nggak bisa langsung masuk, ada clear yang mengarahkan orang menuju pintu, jadi nggak bisa langsung masuk lurus terus tapi terhalang. Nah itu ada pintu clear-nya, nanti bisa di shoot pintu clear-nya. Cuma struktur bawahnya sama clear-nya itu masih asli ya, maksudnya clear itu setinggi 90 cm itu masih asli, masih intak. Sedangkan yang atasnya itu kayaknya sudah susun coba yang baru gitu loh. Jadi bata-bata lepas yang kemudian disusun seperti itu, yang bagian atas. Tapi yang bawahnya itu masih asli. Kemudian karena akar pohon dia jadi melesak, jadi tidak beraturan lagi seperti itu. Bisa dikatakan kalau ini adalah seperti candi atau tempat peribadatan? Kalau tempat peribadatan iya, tapi kalau candi sampai sekarang kita harus lihat di sini nggak ada altar. Harusnya ada bangunan sucinya atau arca atau apa yang menunjukkan bahwa ini merupakan bangunan. Tapi yang jelas ini kayaknya bukan kuil ya, tempat peribadatan lah. Tapi yang jelas bukan candi seperti itu. Tadi yang ditemukan selain batu bata ini ada umpak sama lumpang batu. Itu hubungannya apa dengan bangunan? Kalau umpak mungkin karena atapnya dari kayu ya, bentuknya seperti kayak pendopo gitu. Nah kalau lumpang itu biasanya buat menumbuk makanan atau kayak sebenarnya sih buat jamu atau apa, seperti itu. Mungkin buat sarana peribadatannya mereka. Terus kira-kira motivasi untuk membentuk seperti makam ini apa ya kira-kira? Kalau saya sih untuk tidak dirusak oleh masyarakat setempat gitu loh. Jadi ini mungkin biar tempat ini kesannya sakral dan tidak diganggu, karena kan kita berada di sekitar pemakaman seperti itu. Mungkin ini dulunya tempat sucinya mereka, tempat sembayang. Terus karena sudah bertahun-tahun hilang atau apa, terus batu-batunya berserakan, terus akhirnya disusun bentuk makam biar orang tidak merusak struktur bangunan ini. Gitu. Mungkin ada pembanding dengan daerah lain? Kalau pembanding yang hampir sama dengan bangunan ini? Pernah di mana ya, sebentar, bukan Kediri apa mana ya, itu juga bentuknya sama kayak gini, dipermakamkan. Jadi ada batu candi yang bentuknya disusun seperti makam, padahal nggak ada batu nisan, nggak ada ininya. Siapa yang dimakamkan kan juga orang nggak tahu itu siapa, tapi yang jelas batu yang disusun sebagai makam itu batu candi. Dan tindak lanjutnya seperti apa? Kalau menurut saya sih kalau bisa dipugar, dipugar gitu loh. Asal ada dananya untuk memugar bangunan ini itu bisa. Tapi kita harus melakukan pemetaan dulu, penggambaran dulu. Terus di atas kertas bentuknya tuh seperti apa gitu loh. Apakah nanti di yang kita pugar itu batanya lebih rapi, kan kalau sekarang kita lihat kan bentuk susunannya kan nggak rapi. Seperti itu. Kayak yang ini kan berantakan ya. Apa nanti disusun, dipugar, jadi nanti bentuknya seperti kayak gini lebih bagus, kayak gitu. Menurut juru kunci makam Gunadi, bangunan mirip makam tersebut dikenal masyarakat setempat sebagai makam seorang wali bernama Sabarudin. Oleh masyarakat kemudian diuri-uri setiap ada hajatan dan bersih desa, banyak yang datang untuk ngalap berkah. Bukan hanya dari penduduk setempat, juga banyak peziarah yang datang dari luar kota. Menurut kula riyen niki makam niku semenjak bapak kula dereng wonten, semenjak ibu kula dereng wonten, makam niki dikenal sebagai Mbah Gedhong Kulon. Kalih etan niku wonten Mbah Gedhong Etan. Niku dipercaya percados tiang-tiang mriki niku nggih makom keramat. Nggih nek mboten klentu tasik keturunan saking daerah Demak Bintoro niku. Lah kula nate didhawuhi Gus Mujib nggih menika makom niki termasuk tasik makamipun waliullah Gusti Allah ngoten. Sak teruse cerita niki sakniki nggih pun kuwathah tiyang sami ziarah wonten mriku niku kuwathah sakniki. Setiap malam Jumat niku nggih duka tiyang pundi-pundi mawon sampun ziarah wonten makom niki. Nggih kadang wonten sing
kados ngalah barokah napa-napa niku ingkang gadhahi hajat wonten sing kejawen wonten gadhahi nadar napa ngoten niku terus napa niku umpami hajate hasil ngoten terus bancaan lha niku teng latar niku mangke Dinazar nggih pomon nadare pomone pengin gadah damele kok dayuhe kuwathah ngoten terus ngluwari istirahe bancaan syukuran tasakuran wonten latare Mbah Gedhong mriki ngoten. Lah niku nek duka nek nggih pendapat tiyang muslim terus nggih kirang pas tapi nek niki tiyang Jawi umume ngoten. Lah niki setiap setahun kaping kalih wonten diacarakan nyadran. Niku setiap badhe buka bumi kalih badhe napa niku panen niku. Niku biasanya nyadran setiap 1 tahun niku ping kalih nyadrane. Nggih nyadran niku sing pas rendeng ngoten niku napa niku ditanggapaken tayupan utawi kledek datang mriki. Nggih. Nek percados tiyang pesu mriki nek mboten ditanggapno tayupan napa kledek niku terose Mbah Gedhonge Kurang abdol. terose nggih ngamuk ngoten. Tapi niku percadose tapi dengan berjalannya waktu lambat laun niku adat niku sakmenika nggih ketingale sampun mulai ical. Dan niki badhe wangsul malih teng Islami malih niki sakniki tiyang niku kuwatah ingkang ziarah wonten mriki tujuane nggih ngalap barokah. Untuk melihat kondisi aslinya, bangunan bekas tempat peribadatan era Kerajaan Mataram Medang ini bisa dipugar kembali. Asal ada dana yang cukup dan dibuatkan pemetaan terlebih dulu, dengan tetap memanfaatkan batu bata yang masih tersisa. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.